Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fani Arianti dengan NIM 223113 kelas RA11 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Dan saya sangat senang bisa menyapa teman-teman di video ini. Adanya sebuah video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perilaku Keorganisasian yang diampu oleh Bapak Asep Raffiuddin SEMM. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi iklim atau lingkungan kerja dan memberikan informasi yang bermanfaat serta wawasan yang mungkin belum teman-teman ketahui. Jika teman-teman tertarik dengan topik yang akan saya bahas ini, jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya juga sangat mengharapkan komentar dan saran dari teman-teman. Jadi silahkan tinggalkan pesan di bawah. Terima kasih telah bergabung dan mari kita mulai. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu kompensasi, iklim, dan lingkungan kerja. Ketiga aspek ini memainkan peranan besar dalam kepuasan dan produktivitas karyawan. Kita akan menjelajahi teori-teori yang relevan, melihat contoh kasus nyata, dan menguraikan implikasi praktis dari ketiga faktor ini. Pembahasan utama, kompensasi. Kompensasi mencakup semua bentuk imbalan yang diterima karyawan dari perusahaan. Ini tidak hanya berupa gaji pokok, tetapi juga bonus, tunjangan, dan manfaat lainnya. Teori motivasi yang relevan adalah teori kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg. Maslow menyatakan bahwa kompensasi harus memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis dan keamanan. Sedangkan Herzberg membedakan antara faktor motivator atau seperti pengakuan dan faktor Herzberg atau seperti gaji yang memadai. Yang kedua, di sini ada iklim kerja. Iklim kerja merujuk pada persepsi karyawan mengenai lingkungan kerja mereka, termasuk hubungan dengan kolega dan atasan, serta suasana di tempat kerja. Teori yang relevan di sini adalah teori iklim organisasi oleh James et al. Yang mengemukakan bahwa iklim kerja yang positif dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Iklim kerja yang baik meliputi komunikasi yang terbuka, dukungan dari manajemen, dan adanya kesempatan untuk pengembangan. Dan di sini yang terakhir ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup kondisi fisik dan psikologis tempat karyawan bekerja. Hal ini meliputi kebersihan, keamanan, serta fasilitas yang ada. Teori lingkungan kerja oleh Heckman dan Oldham menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Lingkungan yang mendukung termasuk ruang kerja yang nyaman, peralatan yang memadai, dan pencahayaan yang baik. Selanjutnya, kita memasuki studi kasus. Mari kita lihat studi kasus dari Google. Google dikenal dengan lingkungan kerjanya yang sangat mendukung inovasi dan kreativitas. Mereka menawarkan kompensasi yang kompetitif, fasilitas luar biasa seperti ruang istirahat dan makan gratis, serta iklim kerja yang terbuka dan kolaboratif. Hasilnya adalah tingkat kepuasan dan produktivitas karyawan yang sangat tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan Google merasa dihargai dan termotivasi yang berdampak positif pada inovasi dan keberhasilan perusahaan. Dan kita masuk ke kesimpulan. Kompensasi, iklim, dan lingkungan kerja adalah faktor-faktor krusial yang mempengaruhi kepuasan dan produktivitas karyawan. Dengan memahami teori-teori yang relevan dan menerapkan praktik-praktik terbaik, perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang memotivasi dan mendukung karyawan mereka. Memastikan kompensasi yang adil, menciptakan iklim kerja yang positif, dan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman adalah langkah-langkah penting untuk mencapai keberhasilan organisasi.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe and like jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.